Lalu dia mau tahu kondisi sendiri, diri sendiri. Apakah itu lebih bahaya? Ya, itu cukup berbahaya ya. Memang ada juga yang kita jumpai pasien itu dia tahu dari orang gitu. Apakah sebelumnya meskipun kita pergi ke dokter asing bisa? Ya. Jadi yang paling penting penyebaran kuman TBC ini itu melalui droplet namanya. Jadi seperti kita lagi ngobrol begini, tanpa sadar ada keluar mereka yang sakit TBC mengandung kuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Limegau Post Channel dimanapun Anda berada. Kami bersyukur sekali siang hari ini kita bisa menjumpai teman-teman kembali di sela-sela istirahat, di sela-sela mungkin lagi pada makan siang atau apa ya. Nanti kita pas tayang semoga aja pas makan siang ya. Hari ini Limegau Post kedatangan tamu istimewa dari Rumah Sakit Siloam Silampari. Hari ini kita bersama dengan dokter spesialis paru, yaitu dokter Freddy Panggabean, spesialis paru ya dok. Makasih. Terakhir pendidikan di mana dok? Terakhir saya sekolah di Universitas Sumatera Utara Medan. Oh USU. Medan. Salam USU. Saya sempat sekali ke Medan dok. Ya. Ya sempat mampir ke USU. Ada di situ yang paling menarik di Medan adalah rujaknya. Ya. Medan sangat menyenangkan. Rujak Medan yang ada jambu kristalnya itu. Wah, salam ya untuk Minah yang ada di Medan. Kita hari ini mau ngobrol tentang tuberkulosis karena belum lama ini kita sedang memperingati Hari Tuberkulosis atau TBC namanya. Tapi mau seperti apa TBC, gejalanya seperti apa, mungkin resikonya seperti apa kalau didiamkan saja. Lalu apa upaya dari dokter Freddy mungkin ketika kita yang kena TBC terus datang, dok tolong selamatin saya dong, ini saya udah nggak nyaman gitu ya. Kita akan tanya-tanya langsung sama dokter Freddy. Dokter Freddy, tuberkulosis ya dok? Tuberkulosis. Ya, tuberkulosis atau orang sering bilangnya TBC atau TB. TB. Itu biasanya kalau dokter nemuin orang-orang yang TB itu umur berapa biasanya dok? Ya. TBC ini menyerang semua usia. Ya, baik dari anak-anak bahkan sampai dewasa. Ya, kalau kita memang lebih cenderung menangani yang usia dewasa. Dewasa. Ya, usia dewasa, tapi ada juga beberapa yang datang anak-anak. Jadi dia tidak memandang usia, semua bisa kena TB. Biasanya keluhan pas datang tuh apa? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu TBC itu apa ya. TBC itu adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tapi dia bukan hanya bisa menyerang paru-paru saja, organ lain juga bisa kena, tulang, kulit, kelenjar, otak, ya hampir semua hampir semua organ bisa diserang oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, untuk mengetahui seseorang itu terkena Mycobacterium tuberculosis atau TBC, biasanya ada gejala-gejalanya, baik gejala respiratori atau gejala sistemik. Gejala respiratorinya itu misalnya pasiennya datang dengan batuk-batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Biasanya dahaknya warnanya sudah berubah kuning sampai kehijauan. Ada yang merasa sesak, ada yang batuk darah, ya. Lalu ada juga gejala yang lain seperti pasien itu nafsu makannya berkurang, berat badannya turun. Yang paling sangat signifikan atau yang paling khas itu adalah pasien itu memiliki gejala keringat di malam hari, sehingga punggungnya jadi sering basah. Nah, dari sini kita sudah bisa mencurigai bahwa kemungkinan pasien yang datang sama kita itu menderita TBC paru-paru. TBC. Begitu. Lalu nanti kita lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjang misalnya foto ronsen. Nanti dari sana kita bisa tegakkan, dan yang paling penting itu pemeriksaan dahaknya untuk menentukan benar tidak pasien ini positif TBC atau tidak. Oh gitu. Oke ya, garis besarnya teman-teman udah tahu ya TBC itu seperti apa. Tapi biasanya ada nggak dok? Misalkan kalau melihat dari riwayat kayak pekerjaan atau riwayat lingkungan mungkin ya,
Itu yang rawan dan yang rentan itu di tempat-tempat seperti apa, Dok? Atau memang seluruhnya meskipun kita mungkin di tempat ber-AC pun bisa kena? Ya, jadi yang paling penting penyebaran kuman TBC ini itu melalui droplet namanya. Jadi seperti kita lagi ngobrol begini, tanpa sadar ada keluar ya, mereka yang sakit TBC mengandung kuman terpercikan waktu dia berbicara atau mungkin bersin, bahkan dia batuk. Nah, di saat ada orang yang imunnya lagi lemah, karena dia akan tertular walaupun gejalanya tidak langsung datang, karena dia lambat perkembangannya sampai akhirnya muncul gejala-gejala yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi penularannya hampir sama dengan virus yang lagi pandemi saat ini, COVID gitu. Jadi apabila ada pasien yang kita curigai dan ternyata positif, ya semua orang yang kontak erat juga sebenarnya harus kita periksakan juga. Berarti pakai masker terus juga aman ya sebenarnya, Dok? Ada hikmahnya juga ya? Ya, jadi sebenarnya jangan, kalau kita sekarang COVID sibuk pakai masker, sebenarnya dari dulu juga. Dari dulu juga harus pakai masker untuk pencegahan. Nah, kalau ditanya pekerjaan apa aja sih yang paling rentan? Yang rentan sama aja, semuanya bisa ya. Tapi memang kalau dulu biasanya mereka-mereka yang bekerja yang capek, misalnya kalau di sini yang paling banyak tuh yang saya dapatin dia sebagai pekerja bangunan, lalu penyapu jalan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka yang kerja di kantoran yang ber-AC, karena tertular juga bisa. Ya, begitu. Karena udaranya muter-muter ya situ ya. Tergantung dari di lingkungannya atau di tempat dia tinggal atau bekerja itu ada nggak mereka yang terkena TBC. Gitu. Oke. Kan kalau orang mungkin sudah dikasih tahu ya sama dokter, Ibu kena TBC misalkan gitu. Terus harapan hidup ya, Dok, kadang saya masih bisa hidup nggak lama-lama gitu, atau harapan hidup saya tinggal berapa tahun gitu. Sebenarnya sebahaya apa, Dok, penyakit TBC itu? Ya, jadi sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan. Oh, bisa. Bisa, ya. Jadi TBC ini apabila kita rutin makan obatnya sesuai dengan anjuran dokter, ya, bisa sembuh. Banyak yang bisa sembuh, yang sudah dokter banyak, ya. Memang ada beberapa yang sembuh menimbulkan bekas namanya. Kalau kita lihat dari foto ronsennya ada bekas, misalnya ada fibrosisnya. Tapi ada juga yang tidak. Jadi ada yang sembuh tanpa bekas, ada juga yang dengan bekas TBC begitu. Jadi kita bisa membandingkan atau mengetahui sebenarnya pasien ini sebelumnya pernah kena TBC atau belum. Bisa kita lihat dari gambaran foto ronsen. Begitu. Asal pasiennya rutin makan obat, pasti sembuh. Oh gitu. Iya, jadi kita tidak usah takut ya. Walau banyak juga pasien itu yang merasa malu karena dia kena TBC. Kenapa, Dok, kok malu? Apa karena batuknya itu yang nggak berhenti atau apa? Atau ada stigma lain di masyarakat atau gimana gitu? Sebenarnya tidak juga ya stigma. Kalau dulu orang tahu kalau TBC itu karena racun terbang katanya. Ya. Padahal kalau menurut saya sih nggak ada itu racun terbang. Gitu. Nah, kadang dia malu karena takut dikucilkan. Banyak yang bilang kalau orang TBC nanti piringnya dipisah ya. Gitu. Oh iya, benar, pernah ya. Jadi sebenarnya tidak perlu. Yang penting dia pakai masker. Oh, jadi nggak harus misalkan gelasnya si bapaknya kena TB, terus piring, gelas, handuk dan sebagainya. Kayak orang kena COVID waktu zaman dulu kemarin tahun 2020 ya. Oh, seluruhnya harus beda gitu. Tidak harus. Jadi kalau memang dia pakai mungkin sendok atau piringnya kan kita bisa langsung cuci begitu. Kalau dia sehari-hari dia pakai masker dulu sampai nanti biasanya setelah 2 bulan dia makan obat itu sudah aman kalau sudah kita lihat dari pemeriksaan dahaknya sudah negatif. Jadi dia sudah bisa lepas maskernya. Pernah nggak, Dok, menemui pasien TB ternyata masih balita? Nah, memang kita ya seperti kalau kita ini memang menangani pasien yang dewasa. Kalau untuk anak kita biasanya berkoordinasi atau berkonsultasi sama dokter anak. Tapi kalau balita itu tetap ada. Cuma memang kalau balita itu berbeda perlakuannya dengan TB dewasa. Karena biasanya balita itu tertular dari orang yang terdekat
dengan balita tersebut. Misalnya orang tuanya, ayah atau ibunya, atau mungkin yang pengasuhnya, atau mungkin neneknya itu ada yang positif TBC. Nah, dia menularkan gitu. Gejalanya beda dengan yang dewasa. Kalau anak-anak biasanya dia lebih cenderung ke berat badannya yang turun, tidak naik-naik begitu. Nanti ada scoring, sistem skor dari dokter anaknya, dan kita biasanya bekerja sama dengan dokter anak dan saling berkonsultasi. Kalau anak kita serahkan ke anak. Oh gitu, berarti bukan batuk aja ya gejalanya kalau anak ya? Ya kalau anak dia berbeda. Oh, tapi khasnya di batuk 2 minggu itu yang nggak berhenti-berhenti itu dok? Ya kalau kita di TBC dewasa itu khasnya itu sebenarnya ya batuk lebih dari 2 minggu dengan adanya dahak, biasanya purulen atau berubah warna jadi hijau. Itu kita sudah curiga biasanya. Oke. Nah dok, tadi kan dokter udah bicara sebenarnya kalau konsisten berobat, konsumsi obat, harapan untuk sembuh itu tinggi. Betul. Ada nggak pasien dokter yang sami-sami bandel mungkin ya? Sudah bagus 2 bulan ternyata lepas lagi karena satu hal mungkin lalai lagi. Terus apakah harus kembali ke pengobatan awal atau gimana? Ya, jadi memang di lapangan ini banyak yang terjadi. Ada yang setelah minum obat 1-2 bulan dia lebih baik, habis itu dia nggak makan obat dia lagi. Ngerasa udah ini merasa udah sehat dok. Ada lagi bilang, ada juga yang nggak merasa setelah udah baikan merasa saya bukan TBC. Nah dari awal memang kita edukasi pasien kalau dia makan obat ini paling tidak 6 bulan kalau TBC paru-paru. Ya, jadi dia nanti di bulan pertama itu makan obat yang merah, lalu bulan ketiga sampai selesai di bulan ke-6 itu makan obat yang berwarna kuning, sesuai dengan berat badan pasien. Ya, nah memang ada juga pasien yang agak bandel lah boleh dibilang atau ngeyel juga ya, dia nggak makan obat lagi. Oh, karena setelah 2 bulan dia makan obat rasanya sudah enak, dia nggak makan obat lagi. Nah tiba-tiba dia datang sama kita. Kita punya penilaian namanya. Yang pertama, kalau seandainya dia baru tidak makan obat lagi 1-2 minggu, biasanya kita sih masih kita bisa toleransi. Kita akan lanjutkan pengobatannya. Tetapi kalau dia sudah sampai 2 bulan tidak makan obat lagi, biasanya kita evaluasi ulang. Kita pastikan apakah TBC-nya yang sekarang ini masih bisa nggak dipakai dengan obat yang sama seperti yang dulu, atau masih sensitif ibaratnya, atau mungkin sudah terjadi resistensi obat namanya. Jadi sudah kebal kuman TBC-nya terhadap obat-obat yang pertama tadi diberikan. Nah dari situ nanti kita bisa tahu pengobatannya. Nah memang sebaiknya TBC ini jangan putus pengobatannya walaupun sehari pun, ya, supaya penyembuhannya lebih baik. Begitu. Makan obat TBC juga nggak enak karena makannya banyak, obatnya banyak. Sekali makan itu 1 tablet yang merah itu isinya ada 4 obat. Nah kalau berat badannya bilanglah 40 kilo, dia makan obatnya paling tidak 3, ya kan itu banyak. Dengan efek samping juga punya. Jadi sebelum makan obat kita edukasi, kita kasih tahu efek samping obatnya bagaimana, kalau ada keluhan tolong disampaikan sama kita, ya. Jadi supaya pasien itu tahu, karena ada juga pasien menganggap setelah makan obat dok, saya begini dok, mual, muntah, sepertinya dosisnya kelebihan dok, saya keracunan obat. Nah kalau kita dari awal sudah edukasi pasien, pasien jadi mengerti, gitu. Jadi dia tidak akan putus pengobatannya di tengah jalan. Mungkin ada juga yang paling bahaya tuh gini dok, seandainya ada pasien yang dia tidak konsultasi pada dokter, mengalami gejala serupa dengan mungkin temennya, lalu dia tahu-tahu konsumsi sendiri, beli sendiri, apakah itu lebih bahaya dok? Ya itu cukup berbahaya ya. Memang ada juga kita jumpai pasien itu dia tahu dari orang beli obat sendiri. Nah iya. Ada juga yang diberikan sama tenaga kesehatan lain hanya 1 macam obat saja. Padahal obat ini adalah obat paket yang sudah disiapkan pemerintah
dan itu gratis. Oh, BPJS atau tidak? Ya, Gratis? BPJS atau tidak gratis. Oh, ya. Nanti setelah kita evaluasi, biasanya kita akan kembalikan pasien-pasien yang makan obat TBC ini ke puskesmas terdekat, ya, supaya pengobatannya jangan putus. Oh, ya. Jadi pasien tidak beralasan saya tidak punya biaya lagi, Oh, iya, iya. ya, karena nggak punya biaya dia nggak mau nyambung atau melanjutkan pengobatannya. Jadi pemerintah memang cukup besar andilnya sehingga setiap pasien yang nanti sudah stabil makan obat TBC itu akan kita kembalikan ke Vaskes 1 namanya atau ke puskesmas. Kita kasih surat dan nanti puskesmas akan melanjutkan pengobatannya sampai selesai dan dievaluasi. Oke. Begitu. Berarti tinggal keluarga juga harus intens ya mengingatkan kalau ada anggota keluarganya yang ternyata terinfeksi TB, sudah diwajibkan dan harus minum konsumsi obat secara rutin. Mengingatkannya juga harus rutin ya dok ya, takutnya nanti pasiennya lagi labil, ternyata keluarganya juga nggak peduli. Ya, benar. Akhirnya ada keterlambatan konsumsi obat lagi, balik lagi ke terapi awal. Oke, kalau melihat 2022 dan 2021, sebenarnya untuk penyakit TB ini kan sebenarnya kita targetnya zero TB ya dok. Betul. Ya. Tapi seperti apa melihat Lubuk Linggau dan sekitarnya sekarang dok? Ya, jadi memang apalagi baru-baru ini kita memperingati Hari TB Sedunia, World TB ya, tanggal 24 Maret kemarin. Target kita memang zero TB, ya. Target di tahun 2030 bahkan mundur bisa jadi sampai 2050. Nah, kalau melihat perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun itu, terakhir di tahun 2020 di dunia Indonesia di peringkat ketiga. Wah. Ya, itu juga karena ada pandemi. Oh iya, Ya, sebelumnya Indonesia sempat peringkat kedua. Ya, kita sih berharap kita jangan naik kelas. Ya, kalau bisa Juara. kalau bisa peringkat 10 jadilah ya. Iya. Nah, memang sejak COVID banyak pasien TB itu yang tidak terjaring. Jadi kesannya turun kalau menurut saya. Tapi begitu COVID mulai mereda, nah pasien itu muncul semua rata-rata yang saya jumpain di klinik kita di Poliparu. Jadi pasien TB itu justru lebih banyak. Ya, kenapa? Karena kemarin mereka takut, sekarang baru sudah agak reda baru dia datang. Nah, kalau di Lubuk Linggau ini bervariasi ya, tidak semuanya dari Lubuk Linggau, banyak juga yang datang itu dari kabupaten lain tetangga. Rejang Lebong mungkin ya. Sirawas. Kita nggak sebut lah ya, tapi hampir di sekelilingnya itu rata-rata datang ya, bahkan dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan juga. Jadi kita harus tetap hati-hati. Lalu yang paling penting lagi sebenarnya, kalau ada satu keluarga yang terkena TBC, seperti di awal tadi kita sampaikan, satu keluarga harus di screening. Oh, ya? sudah menular belum gitu ya? Biasanya sudah menular, tetapi karena ini lambat, jadi gejalanya belum tentu muncul sama keluarga. Jangan nanti keluarga yang sakit kita obati, keluarga lain tidak diperiksa, akhirnya yang sakit sembuh, muncul lagi. Yang sehat sakit, menularkan lagi. Oh, lebih rentan ya kalau udah kena ya? Kalau kita bilang itu laten TB namanya, TB laten. Jadi ada risiko untuk terjadinya TB, cuma dia tidak ada gejala. Jadi kita dari awal sebenarnya harus sudah bisa mengedukasi dan mengingatkan pasiennya bahwa satu keluarganya harus diperiksa. Nanti kita evaluasi dengan pemeriksaan yang ada. Kalau perlu kita kasih profilaksis, pencegahan. Pencegahan. Supaya dia jangan sampai masuk ke TB aktif. Oh gitu. Gitu. Jadi itu juga yang bisa menyebabkan prevalensi kita tetap naik. Ternyata sebahaya itu ya. Mungkin masyarakat menganggap selama ini ketika mengalami keluhan batuk dan seperti yang disebutkan Dr. Freddy tadi, mungkin sedikit diabaikan. Boleh konsultasi dengan Dr. Freddy langsung di Rumah Sakit Silampari setiap hari ya dok? Atau Senin sampai Jumat? Saya berpraktek di Poliparu, Rumah Sakit Silampari mulai
hari Senin sampai Sabtu pukul 16 sore sampai 20 Waktu malam, Indonesia Barat. waktu Indonesia Oke, Barat. jadi teman-teman yang mungkin di Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara yang mengalami keluhan-keluhan hampir seperti TB atau keluhan lain tentang paru-paru bisa konsultasi dengan Dr. Freddy. Kita masih bersama Dr. Freddy hingga sekitar 10 menit ke depan. Kita mau tanya lagi sama Dr. Freddy. Seandainya nih dok, seandainya seseorang terkena TB dan ternyata tadi rentan ya, kategorinya rentan, terkena lagi, itu apakah pengobatannya sama dengan yang awal atau dia lebih berat nanti? Apa harus panjang? Kalau biasanya kan ini 6 bulan. Nah nanti kalau dia kena lagi apa juga 6 bulan lagi gitu? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi seseorang yang terkena TBC, dia sembuh, masih mungkin untuk terkena TBC lagi, baik karena ditularkan orang lain atau mungkin ada yang lain ya. Jadi kalau memang ada pasien seperti ini, kita biasanya evaluasi ulang ya, kita tanya riwayat TBC-nya, riwayat makan obatnya rutin tidak, evaluasi dahaknya bagaimana. Nah kalau memang ternyata dia pertama sudah pernah makan obat, lalu sembuh ya, setelah sembuh dia datang dengan keluhan yang sama, lalu diperiksa positif kembali. Nah, penanganan yang baru sekarang itu berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama ada yang namanya kategori 2, di mana pasien itu lama pengobatannya jadi bertambah, jadi sekitar 8 bulan dengan ada obat suntikan selama 56 kali suntikan atau 2 bulan hitungan kita. Nama suntikan obatnya itu obat streptomycin. Nah, di tahun 2019 itu kebijakannya sudah mulai berubah bahwa tidak ada lagi kategori 2, kembali kategori 1. Perbedaannya adalah kalau dahulu di obat TBC ini ada 2 fase namanya, fase awal dan fase lanjutan. Obat merah dan obat kuning. Di fase awal itu biasanya dimakan setiap hari selama 56 dosis. Lalu selanjutnya ganti obat kuning itu dimakan 3 kali seminggu selama 4 bulan ke depannya, jadi total 6 bulan. Tetapi sekarang mulai tahun 2019 dan sekarang sudah ada realisasinya walaupun masih terbatas, tidak ada lagi kategori 2. Kalaupun dia kambuh tetap diberikan obat dengan terapi lini 1 atau kategori 1 namanya ya, tetapi dengan regimen harian namanya. Baik fase awal maupun fase lanjutan itu diberikan harian setiap hari. Jadi kalau dahulu 3 kali seminggu fase lanjutan, kalau sekarang fase lanjutan diberikan setiap hari, Senin sampai Minggu. Nah, pemerintah sekarang sudah menyediakan obatnya, tetapi sekarang masih terbatas untuk kebutuhan di rumah sakit, terkhusus untuk pasien-pasien yang menderita HIV, pasien TBC dengan HIV maksud saya, yang kedua pasien TBC yang dirawat di rumah sakit, dan yang ketiga pasien TBC yang sudah pernah mendapat pengobatan sebelumnya. Ya, jadi nanti berangsur-angsur sambil menghabiskan obat stok yang lama, tidak akan ada lagi fase yang 3 kali seminggu di fase lanjutan. Jadi semua memakai dosis harian. Dan pengobatannya sama selama 6 bulan. Begitu. Jadi jangan merasa horor ya. Terus positif lagi terus jadi gimana ini gitu. Tapi intinya kita tetap harus menjaga kesehatan, pola makan. Ada trik-trik khusus nggak dok biar nggak mudah tertular, atau olahraganya seperti apa, makannya seperti apa, yang harus dihindari apa gitu kalau pasien TB? Ya, jadi sebenarnya kalau pasien TBC ini karena dia nafsu makannya sering berkurang atau bahkan hilang sehingga berat badannya turun, pada umumnya tidak ada pantangan ya, semua boleh dimakan, terutama makanan yang proteinnya tinggi ya, ikan, telur, daging semua boleh dimakan. Dengan begitu imunitasnya akan tinggi. Ya, kalau bisa istirahat yang cukup, olahraga yang secukupnya, makan makanan bergizi, mudah-mudahan kita terhindar dari TBC. Kalau seandainya kita ada sakit ya langsung berobat lah.
Oke. Gitu. Jangan ditunggu parah dulu. Udah sesek, udah menges-menges mungkin baru nemuin dokter Freddy. Terus dokter Freddy bilang apa? Kok baru sekarang, Bu? Oke teman-teman, itu saja perjumpaan kita dengan dokter Freddy. Jika ingin berkonsultasi dengan dokter Freddy, tadi sudah disampaikan oleh beliau, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Siloam Silampari di Kompleks Lipo Plaza Lubuk Linggau ya dok ya? Betul. Jadi bisa sambil nge-mall, bisa sambil berobat, bisa juga mungkin jemput anak ya. Di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabajemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Dokter Freddy ini spesialis paru, jadi tidak hanya melayani teman-teman yang mengalami keluhan tentang TB ya. Bisa keluhan-keluhan yang lain juga bisa konsultasi dengan Dokter Freddy. Itu saja perbincangan saya dengan Dokter Freddy. Semoga di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan beliau, bisa sharing ilmu lagi ya dok ya. Baik. Ya mungkin nanti paru sudah bersih Mbak Uli gitu. Apa tentang COVID sudah aman gitu ya. Kita berharap kabar gembira dari beliau. Semoga saja demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.